Hey netizen, hari ini sudah masuk hari Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021 yang artinya sudah masuk minggu keempat bulan Oktober. Apakah hari ini PKH tahap keempat akan dicairkan? Berikutnya, kenapa pencairan PKH pada tahun 2021 ini berbeda dengan pencairan PKH di tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya juga banyak sekali pertanyaan yang masuk pada saya. Kenapa bansos PKH-nya pada tahap ketiga kemarin ada yang masih belum cair. Tidak hanya di tahap ketiga, bahkan tahap kedua dan juga tahap ke-1 di tahun 2021 untuk PKH-nya juga ada yang mengalami saldo yang masih kosong atau saldo nol. Terkait semua pernyataan itu, terkait kapan pencairan PKH tahap keempat, berikutnya terkait pertanyaan dari netizen, kita akan jawab pada video kita kali ini. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Sebelum saya memulai informasi pada video saya kali ini, saya mau menyapa dulu pada Anda semua, khususnya para pemerhati setia channel YouTube Hariska Vlog. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Karena berkat dukungan Anda semua, saya jadi semangat untuk membuat info bansos meskipun tidak setiap hari ya. Bagi Anda semua yang selalu senantiasa menyimak informasi di channel ini, saya doakan mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, diberi panjang umur, rezekinya dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berikutnya juga mudah-mudahan tetap diberi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Lalu bagi Anda yang mungkin saja baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak informasi di channel YouTube Hariska Vlog. Bagi yang baru bergabung, mari turut mendukung channel ini untuk terus berkembang dengan diklik subscribe bagi yang belum, dan juga silakan untuk dibantu di-share video ini di media sosial Anda semua. Baik, tanpa panjang lebar, saatnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Nah, Sobat Netizen semuanya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal video, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa topik ya. Mulai dari kabar pencairan PKH tahap keempat, berikutnya kenapa pencairan PKH kok berbeda pada tahun 2021 ini, berikutnya masih seputar saldo nol, karena banyak sekali komentar netizen yang menanyakan kenapa saldo bansosnya itu masih kosong. Dan kalau saya jawab satu persatu di kolom komentar itu kadang kan kurang lengkap informasinya. Maka saya akan masukkan jawabannya pada penjelasan saya di video kali ini. Langsung ke topik yang pertama, pada hari ini update hari Senin tanggal 25 Oktober, Senin pagi ya. Hingga pagi ini saya masih belum menerima surat perintah pencairan dana dari Kemensos. Jadi kalau kami masih belum menerima datanya, yang artinya bansos PKH untuk tahap keempat bisa jadi belum disalurkan, seperti itu. Jadi ini juga perhatian juga bagi Anda, karena banyak sekali di media sosial, baik di YouTube, Instagram, di Facebook, yang menyatakan bahwasannya bansos PKH tahap keempatnya itu sudah mulai dicairkan, seperti itu. Tapi karena kami sendiri atau saya sendiri masih belum menerima bukti resminya ya terkait pencairan PKH ini, jadi di sini saya menyimpulkan sementara ini ya, pada pagi ini masih belum ada data SP2D yang masuk, yang artinya bansos PKH juga masih belum disalurkan pada Senin pagi ini. Selanjutnya, apabila nanti pada Senin siang ataupun Senin sore ataupun Senin malam ya tiba-tiba ada informasi update yang turun, atau mungkin data SP2D-nya turun, atau mungkin ada kabar dari KPM terkait ada dana yang masuk dan lain sebagainya, insya Allah nanti akan saya update informasinya lebih lanjut di channel YouTube ini. Jadi pada kesimpulannya, hingga Senin ini atau Senin pagi ini, sementara ini ya, belum ada informasi terkait pencairan PKH tahap keempat tahun 2021.
Informasi yang kedua terkait pencairan PKH tahun 2021 itu kenapa kok bisa berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi Sobat Netizen semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pada tahun 2021 ini itu ada momen yang sangat penting ya, yakni momen padu padan data antara data Dukcapil dengan data Bansos. Pada proses padu padan ini, artinya pada dua data ini dipadankan ya, disandingkan. Berikutnya, karena proses penyandingan data ini tentu banyak sekali data yang ditemukan anomali ya. Artinya data tersebut tidak sesuai dengan data pada Dukcapil. Sehingga pada data anomali ini dilakukanlah proses perbaikan. Seperti yang pernah saya sampaikan berulang-ulang pada video saya, proses perbaikan ini dimulai dari awal tahun 2021, bahkan hingga hari ini terus dilakukan proses-proses perbaikan. Nah, akibat dari data-data yang anomali, karena datanya itu tidak valid gitu ya, maka dampaknya itu bansosnya itu tidak bisa cair pada tahap itu, begitu. Jadi kemarin tahap 2 juga banyak sekali KPM yang bansos, baik PKH-nya ataupun BPNT-nya itu tidak bisa cair. Karena kalau datanya anomali, kan itu juga sistem tidak bisa membaca. Berikutnya, diperbankan juga tidak ditemukan datanya. Makanya, bansosnya tidak bisa dicairkan. Tapi pada tahap 2 yang anomali, ketika sudah diselesaikan, diperbaiki datanya, ternyata pada tahap ketiga datanya sudah bisa cair kembali bansosnya. Namun saat cair di tahap 3 itu bansosnya tidak double di tahap 2 ya. Artinya memang bansosnya itu tidak akumulatif. Dan bansos itu kan sifatnya bantuan sosial. Jadi pada tahap kedua misal bansos PKH-nya itu tidak cair dan tahap ketiganya itu cair, maka bansosnya itu tidak double. Yang cair tentu yang tahap ketiga, seperti itu. Selanjutnya, pencairan PKH pada tahun 2021 ini tentu sangat berbeda dengan pencairan PKH di tahun-tahun sebelumnya. Jika di tahun sebelumnya itu pencairan PKH mengacu pada data final closing atau penutupan data di dalam sistem internal EPKH, kali ini tidak hanya final closing saja yang menjadi acuan pencairan. Jadi lolos pada data final closing itu tidak menjamin seorang KPM atau seorang penerima itu bansosnya bisa cair. Ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang KPM agar bansos PKH-nya itu bisa cair. Di sini saya mengambil contoh di SK pencairan pada tahap ketiga untuk PKH kemarin di Termin 8. Pada SK ini di sana ada 6 syarat agar KPM tersebut bansosnya itu bisa cair. Syarat-syarat tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama, KPM tersebut harus masuk data atau hasil pemutakhiran komponen PKH pada final closing oleh SDM PKH melalui EPKH. Jadi yang pertama ini KPM tersebut harus masuk datanya di data final closing atau data penutupan tahunan untuk data PKH. Data berikutnya, yakni KPM tersebut merupakan hasil validasi atau perluasan yang diperoleh dari data DTKS. Seperti yang kita tahu bahwasannya tiap bulannya itu banyak sekali KPM PKH yang tergraduasi. Karena mungkin saja sudah tidak lagi memiliki komponen dan lain sebagainya. Karena banyaknya tergraduasi, maka untuk menggenapi jumlah penerima bansos PKH, maka dilakukanlah proses perluasan atau validasi. Jadi kemarin juga ada momen perluasan ya penambahan KPM yang berasal dari penerima BPNT murni, juga dari masyarakat umum yang belum menerima bansos sama sekali. Berikutnya data KPM yang bansosnya bisa cair yakni telah disesuaikan dengan keputusan Mensos tentang data terpadu kesejahteraan sosial tahap pertama. Ya ini yang tadi saya bilang ya, artinya sudah dipadankan atau dipadu-badankan datanya antara data Dukcapil dengan data di DTKS. Berikutnya yakni tidak termasuk dalam kategori data yang anomali. Jadi ketika hasil padu padan itu datanya valid, jadi data bansosnya dengan data di Dukcapilnya itu mulai dari NIK-nya, namanya, semuanya valid, maka KPM tersebut bansosnya bisa cair. Syarat berikutnya yakni telah disesuaikan dengan data hasil penelitian dan rekon penyaluran bansos PKH tahap 1 tahun 2021.
Yang terakhir yakni telah dilakukan pengecekan rekening melalui OMSPAN atau Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran dan memiliki status rekening yang masih aktif. Nah, tadi itu ya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penerima bansos PKH agar bansos PKH-nya itu bisa cair. Jadi hasil final closing saja tidak cukup. Masih ada syarat-syarat berikutnya yang harus dipenuhi oleh seorang KPM agar bansosnya itu bisa cair kembali. Selanjutnya menjawab pertanyaan ketiga, yakni terkait banyak sekali pertanyaan dari netizen terkait bansos PKH-nya yang kemarin tahap 2 ataupun tahap 3 itu tidak cair. Jadi mengaca pada pengalaman di tahap 1 dan tahap 2, bahwasanya ketika tahap 1 bansos PKH-nya itu tidak bisa cair, di tahap 2-nya itu dia bisa cair, dan ternyata di tahap 2-nya ketika dicek bansosnya itu tidak double ya. Artinya tahap 1-nya memang tidak bisa dicairkan. Yang cair itu adalah yang tahap 2. Begitupun juga sebaliknya, ketika tahap 2-nya itu tidak bisa cair dan tahap 3-nya itu dia cair, ketika dicek yang cair itu memang yang tahap 3-nya. Yang tahap 2-nya yang kemarin tidak cair itu memang benar-benar tidak cair. Jadi kepada Anda, mungkin saja yang tahap 2 dan tahap 3 kemarin bansos PKH-nya masih belum bisa cair ya. Secara pribadi di sini saya menyimpulkan ya dari pengalaman yang sudah ada, artinya memang benar bansosnya itu tidak bisa dicairkan. Berikutnya apakah nanti di tahap 4 itu bisa cair kembali? Ya mudah-mudahan saja itu bisa cair kembali. Namun nanti kalau memang tahap 4 itu cair, biasanya yang cair itu memang yang untuk tahap 4-nya. Jadi yang tahap 3 dan tahap 2-nya itu memang tidak bisa dicairkan. Seperti itu. Nah Sobat Netizen, tadi itu informasi update di hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Apabila nanti ada informasi update terkait pencarian PKH ya tahap keempat, mungkin pada Senin siang ataupun sore ini, insya Allah nanti akan saya bantu informasikan lebih lanjut di channel YouTube Hariska Vlog. Makanya agar informasi yang diperoleh update, silakan juga diaktifkan tombol loncengnya dan diklik subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menyimak informasi di channel ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Haris undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.